Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah umatnya dipulihkan, orang kafir digugat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yoel 2 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa, dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Perikop ini dimulai dengan pernyataan dari Tuhan, bahwa di masa depan, Dia akan memulihkan kekayaan Yehuda dan Yerusalem. Pemulihan ini akan melibatkan pengumpulan semua bangsa kafir ke lembah Yosafat, di mana Tuhan akan menghakimi mereka, atas perlakuan buruk mereka, terhadap umatnya, bangsa Israel. Bagian ini kemudian mencantumkan beberapa ketidakadilan spesifik yang telah dilakukan bangsa-bangsa kafir atas Israel, termasuk menjual orang Yehuda sebagai budak dan membagi-bagi tanah mereka. Perikop ini bertujuan untuk memberikan harapan kepada orang-orang Yehuda yang telah menderita di tangan musuh mereka. Janji pemulihan dan penghakiman atas bangsa-bangsa yang telah menganiaya umat Allah akan menjadi sumber penghiburan dan dorongan bagi bangsa Israel. Selain itu, perikop tersebut memperkuat gagasan bahwa Tuhan itu adil dan akan meminta pertanggungjawaban semua bangsa kafir atas tindakan mereka. Secara keseluruhan, perikop ini berfungsi untuk mengingatkan bangsa Israel akan kekuasaan dan kedaulatan Allah, dan mendorong mereka untuk percaya kepadanya untuk pembebasan mereka. Perikop ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat memiliki keyakinan akan kuasa-Nya untuk memulihkan kita dan mengalahkan musuh kita. Nabi Yoel menyampaikan pesan harapan kepada orang-orang Yehuda yang telah hancur akibat invasi dan perang selama bertahun-tahun. Dia menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kekayaan mereka, dan mereka akan kembali mengalami kelimpahan dan kemakmuran. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Melalui Yesus Kristus, kita dapat mengalami pengampunan dan pembaharuan, dan hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Namun, pemulihan ini membutuhkan pertobatan. Orang-orang Yehuda telah menyimpang dari Tuhan, dan dosa mereka telah menyebabkan kejatuhan mereka. Demikian pula, dosa kita sendiri dapat menghalangi pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berbalik dari dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Janji pemulihan tidak bergantung pada kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi pada kuasa Tuhan. Dialah yang dapat membawa kesembuhan dan pembaharuan dalam hidup kita, dan kita perlu percaya pada kemampuannya untuk memulihkan kita. Orang-orang Yehuda tidak hanya menghadapi musuh fisik, tetapi juga musuh rohani. Demikian pula kita memiliki musuh rohani yang berusaha menyakiti kita,
dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kabar baiknya adalah bahwa Allah telah mengalahkan musuh kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita dapat memiliki keyakinan akan kemenangannya dan percaya bahwa Dia akan menangani musuh-musuh kita. Sama seperti kita perlu mempercayai kuasa Allah untuk memulihkan kita, kita juga perlu mempercayai kemenangannya atas musuh-musuh kita. Kita dapat percaya bahwa Dia akan melindungi kita dan berjuang untuk kita. Salah satu cara kita dapat bermitra dengan Tuhan dalam mengalahkan musuh kita adalah melalui doa. Kita perlu menyampaikan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan meminta pertolongannya dalam mengatasi musuh kita. Sementara Tuhan akan berurusan dengan musuh kita, kita juga dipanggil untuk mengasihi mereka. Kita perlu mengulurkan kasih karunia dan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita, sama seperti Allah telah memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada kita. Sekali lagi, Yul 3, ayat 1 sampai ayat 3, mengingatkan kita bahwa kita melayani Tuhan yang menjanjikan pemulihan bagi umat-Nya dan sekaligus kemenangan atas musuh mereka. Saat kita berpaling kepadanya dalam pertobatan dan percaya pada kuasa-Nya, kita dapat mengalami penyembuhan dan pembaruannya dalam hidup kita. Layaklah kita berpegang teguh pada harapan pemulihan dan kemenangan yang datang melalui hubungan kita yang dipulihkan dengan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan menjanjikan pemulihan dan kesembuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Tuhan berjanji untuk memulihkan kekayaan Yehuda, Dia juga berjanji untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka yang beriman kepada Yesus. Pemulihan ini bukan hanya tentang berkat fisik atau materi, tetapi juga mencakup penyembuhan dan pembaharuan spiritual. Melalui Yesus, kita diampuni, dibebaskan dari dosa, dan diberdayakan untuk menjalani hidup baru di dalam Dia. Namun, pemulihan ini juga menuntut tindakan nyata kita. Kita harus secara aktif mencari pemulihan Tuhan dalam hidup kita, bertanggung jawab atas kesembuhan kita sendiri, terbuka untuk perubahan, dan bekerja menuju rekonsiliasi dengan orang lain. Selain itu, sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk membagikan pesan pemulihan ini kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi agen penyembuhan dan pembaharuan di dunia yang rusak, membawa harapan dan terang bagi mereka yang sedang berjuang. Singkatnya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yoel 3, ayat 1 sampai ayat 3, mengingatkan kita bahwa Allah menjanjikan pemulihan dan kesembuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk secara aktif bermitra dengan Dia dalam pekerjaan pemulihan dan membagikan pesan ini kepada orang lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita perlu berpaling dari dosa-dosa kita dan mencari pengampunan dari Tuhan. Kita perlu percaya pada kuasa Tuhan untuk membawa pemulihan dan pembaharuan dalam hidup kita. Kita perlu berdoa dan mencari bimbingan Tuhan saat kita bekerja menuju pemulihan. Kita perlu memberikan rahmat dan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kita perlu mengambil tindakan nyata untuk bermitra dengan Tuhan
dalam pekerjaan pemulihan, dalam kehidupan kita sendiri, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mencintai musuh kita, dan memberikan rahmat dan pengampunan kepada mereka. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas harapan yang Tuhan tawarkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kami berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata untuk bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan pemulihan dalam kehidupan kami sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Bantu kami untuk berpaling dari dosa kami dan percaya pada kekuatan Tuhan untuk penyembuhan dan pembaruan kami. Kami juga berkomitmen untuk memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada musuh kami, sama seperti Tuhan telah memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada kami. Kami meminta kekuatan dan bimbingan Tuhan saat kami berusaha untuk menghidupi tuntutan dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Kami percaya pada kemenangan Tuhan atas musuh kami dan pada janji Tuhan untuk memulihkan umat Tuhan. Terima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan, dan semoga kami selalu mengingat harapan yang kami miliki di dalam Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.